Oh ya, kami diundang sebagai moderator. Akhirnya dari beberapa pembicara narasumber itu, kan ini topiknya adalah mampukah Kejaksaan Agung untuk mempertahankan reputasi kinerjanya di pemerintahan Pak Prabowo Subianto ke depan. Konklusinya semua pembicara menyebut bahwa kemampuan Kejaksaan Agung itu tidak lepas dari peran seorang presiden. Jadi tergantung presidennya bagaimana nantinya, itu jawaban para pembicara tadi. Tetapi kami dapat mengambil hikmah bahwa memang Kejaksaan Agung yang menjadi di bawah presiden menjadi seperti sekarang ini tidak lepas dari siapapun pucuk pemerintahan atau presidennya. Kesimpulan ini yang tadi berharga, semoga nanti di zaman Pak Prabowo Subianto tidak salah memilih Jaksa Agung untuk bisa lebih geliat lagi ke depan. Karena pembicara-pembicara tadi menyebut bahwa dari instrumen hukum kita baik polisi, jaksa dan KPK yang paling dominan, sekarang paling dikenal, paling diketahui kinerjanya baik adalah Kejaksaan Agung. Itu dulu untuk itu. Terima kasih. Justru kalau kita perhatikan itu kan pembicara tadi menyebut bahwa tidak salah memilih pimpinan karena ini tergantung bagaimana presidennya. Karena saya tadi berposisi sebagai moderator menyimpulkan, melihat, menarasikan apa yang diungkapkan oleh para narasumber, memang tergantung presiden. Bagaimana kinerja Kejaksaan Agung nanti ke depan, apakah lebih gaspol dari saat ini atau malah lebih rendah. Tapi kita yakin tadi bahwa seluruh narasumber pembicara menyebut mereka percaya dengan pemerintahan Pak Prabowo akan lebih mampu nantinya, begitu dia. Pelaksanaan ini diskusinya hanya memberi gambaran kepada presiden berikutnya, nggak ada yang lain. Tadi kita perhatikan bahwa mereka lebih mengulik pada posisi KPK yang sekarang menjadi dalam tanda kutip banci gitu ya, sebut mereka, apalagi Pak Ray Rangkuti menyebut demikian. Jadi ingin dipertegas KPK ini masih seperti yang dulu atau tidak, kurang lebih demikian. Sepertinya kami sepakat tidak sama. Jadi KPK sudah lebih lemah daripada yang dulu. Yang paling konkret adalah disebut tadi para pembicara, KPK sekarang sudah menjadi bagian eksekutif, malah menjadi di bawah presiden, bukan bersifat independen lagi. Jadi mereka berharap tadi agar presiden terpilih Pak Prabowo Subianto mengembalikan marwah atau hakikat KPK kepada masa lalu, begitu dia. Kita harapkan lebih mumpuni, lebih geliat dari sekedar kebijakan dari Jaksa Agung yang sekarang. Artinya lebih strict, lebih kuat, dan lebih berani. Harapan kita demikian. Direndahkan harkat martabatnya menjadi SK Presiden ketimbang undang-undang KPK, kan kurang lebih gitu ya Pak Re ya, supaya Pak Re ini senang, ini nggak bisa lebih bagus ini KPK atau lebih dibaikin lagi. Apakah semua ini kesalahan di Pak Jokowi atau bisa Pak Prabowo memperbaiki? Bagaimana kira-kira Pak Adi? Silakan Kang Adi. Di beberapa peristiwa kalau urusannya Pak Prabowo dengan terkait langsung dengan Pak Jokowi, sepertinya sih di awal-awal nggak mungkin bisa terjadi ya. Misalkan ada bayangan KPK akan kembali seperti dulu waktu dilahirkan gitu. Agak susah membayangkan gitu di awal-awal pelantikan Pak Prabowo KPK bisa kembali begitu gitu. Karena mungkin kan butuh juga tuh dia konsolidasi ke bawah, kemudian konsolidasi ke kiri, ke kanan, membaca di mana posisi Pak Jokowi, apakah benar-benar balik ke Solo, apakah nginap di IKN kan begitu, ataukah misalnya bikin tenda di depan Monas kan begitu, di bawah Monas lah gitu. Nah perlu waktu mungkin ya, bacaan saya perlu waktu Pak Prabowo untuk mensimulasi itu semua. Tapi prinsipnya begini Mas Is, bahwa semangat pemberantasan korupsi itu memang kita harus dukung kan begitu. Tetapi kita juga punya kewajiban moral di satu sisi, tetapi juga di sisi lain kita punya kewajiban hukum untuk memastikan bahwa pemberantasan korupsi itu tidak dilakukan dengan cara-cara yang justru korup juga gitu. Artinya misalkan kayak tadi itu ada kecenderungan kecenderungan bahwa orang ketika sudah super body misalnya itu akan lupa tuh dengan hal-hal yang begitu, merasa gua gitu. Nah justru nanti yang terjadi tadi tuh dia memang melakukan upaya pemberantasan korupsi, tetapi caranya dilakukan dengan dengan penegakan hukum yang korup juga. Nah itu kan nggak boleh juga gitu.
Nah, ke depan sebenarnya yang ditegaskan oleh tadi Bang Ray misalnya tidak ada lagi tuh sandra yang namanya sandra sprindik dan macam-macam dan disinggung oleh Bang Petrus juga gitu. Tapi memang perlu kita tegaskan sekali lagi bahwa memang kita perlu mengingatkan Pak Prabowo untuk yang tadi Bang Ray bilang itu, bahwa ya semangat pemberantasan korupsi harus dilakukan sekali lagi dengan tidak melalui cara-cara penegakan hukum yang korup. Ini sebenarnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.